Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Kibar. Saya akan membahas mengenai olahraga sepak bola dan futsal. Pertama, pengertian sepak bola. Sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola sepak yang terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang beranggotakan 11 orang serta beberapa pemain cadangan. Sejarah olahraga sepak bola. Permainan menendang bola dimulai sejak abad ke-2 dan ke-3 sebelum Masehi di Tiongkok. Pada masa dinasti Han tersebut, masyarakat menggiring bola kulit dengan menendangnya ke jaring kecil. Permainan serupa juga dimainkan di Jepang dengan sebutan kemari. Lalu aturan umum sepak bola. Dalam pertandingan sepak bola terdapat beberapa aturan umum yang diberlakukan. Pemain beranggotakan 11 orang pada tiap tim yang terdiri dari satu penjaga gawang, bertahan, pemain tengah, dan penyerang. Seorang pemain ditunjuk sebagai kapten dan memakai ban kapten untuk memimpin dan mengkoordinasi pemain agar bermain baik dan benar. Pemain wajib mengenakan jersey, celana pendek, kaos kaki, pelindung tulang kering, dan sepasang sepatu ketika bermain. Pemain bola itu diharuskan memakai celana pendek. Adapun lengan panjang itu diperbolehkan. Lapangan pertandingan sepak bola memiliki ukuran dengan panjang antara 100 sampai 120 meter dan lebar 65 hingga 75 meter. Di ujung lapangan terdapat area gawang dengan lebar 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter. Lalu dalam sepak bola resmi memiliki 2 babak dengan durasi 45 menit ditambah dengan tambahan waktu yang diberikan oleh wasit. Tambahan waktu itu bisa 2 menit ataupun 5 menit. Paling lama biasanya 5 menit. Hal itu terjadi dikarenakan dalam pertandingan terdapat halangan-halangan, contoh seperti pemain cedera sehingga waktu itu diberhentikan, memperlama pertandingan. Atau pada saat bertanding pemain lawan mengulur-ulur waktu, nah itu biasanya memiliki tambahan waktu yang lebih lama. Jika saat pertandingan lancar, mungkin tambahan waktu hanya 2 menit saja. Pada pergantian babak terdapat waktu istirahat selama 15 menit. Ketika babak pertama berakhir disebut dengan half time, sedangkan akhir dari pertandingan disebut dengan full time. Wasit hakim garis. Pada permainan sepak bola terdapat satu orang wasit yang mengatur jalannya pertandingan sepak bola. Wasit umumnya dibantu oleh 2 orang hakim garis untuk membantu melihat posisi bola saat keluar atau offset. Aturan dasar permainan sepak bola. Gol merupakan keadaan saat bola melewati garis gawang. Apabila sebuah gol tercetak, maka permainan akan dimulai dari tengah lapangan dengan bola berada di pihak
yang kebobolan. Ketika bola keluar lapangan pertandingan, maka tim yang tidak melakukan out harus melakukan lemparan bola ke dalam lapangan menggunakan kedua tangan dan dari luar lapangan tepat di titik bola keluar. Ada aturan-aturannya juga saat melempar bola, yaitu tangan harus diayunkan. Jadi tangan ini harus diayunkan gini. Jadi tidak boleh begini, tidak boleh. Juga kaki tidak boleh mengangkat. Harus di tanah, harus nempel di tanah. Lalu ada lagi aturan dasar permainan sepak bola. Keadaan offside terjadi ketika seorang pemain menerima bola oleh teman satu tim pada posisi yang melebihi garis bermain bertahan lawan paling belakang. Offside bisa terjadi melalui umpan, tendangan pojok, tendangan bebas, atau bahkan mentahan bola dari tiang gawang. Teknik dasar sepak bola. Aturan-aturan di atas menjadi landasan ketika memulai pertandingan sepak bola. Selain itu, terdapat teknik dasar dalam bermain sepak bola. Teknik dasar tersebut dibagi menjadi 7, yaitu 1. Menendang, menggiring, mengontrol bola, merebut, menyundul, lemparan ke dalam, menjaga gawang. Sepak bola bukanlah olahraga yang hanya membutuhkan teori saja, melainkan membutuhkan praktek agar bisa bermain dengan bagus. Benar, jadi sepak bola itu bukan hanya teori tapi harus praktek juga fisik. Dalam sepak bola, jika fisik pemainnya jelek, maka pelatih akan kesulitan menerapkan taktik yang akan diberikan. Tetapi jika para pemain memiliki fisik yang kuat, stamina yang kuat, maka pelatih akan sangat nyaman ketika memberikan suatu taktik karena si pemain sanggup melakukannya karena memiliki stamina. Walaupun tidak bisa, tetapi bisa dilatih terus itu jika memiliki stamina dan fisik yang kuat. Tetapi jika memiliki stamina dan fisik yang jelek, walaupun bermain bagus, ketika melakukan taktik pasti tidak akan berjalan karena kendala mungkin lemah, capek, tidak mau berlari dan sebagainya. Walaupun bermain bagus, ketika fisik dan stamina lemah, pasti akan hancur dalam sebuah permainannya. Lalu teknik dasar sepak bola yaitu ada menendang, ya tadi sudah disebutkan, menendang, menjaga gawang, lemparan ke dalam atau throw in, lalu menggiring, heading, merebut atau tackling, dan mengontrol bola. Untuk menggunakan tangan, hanya kiper yang boleh mengenakan tangan, itu pun jika di dalam kotak penalti, di kotak penalti kiper tersebut. Jika di luar kotak penalti itu tidak boleh menggunakan tangan, tetap saja. Lalu pengertian futsal dan sejarahnya. Futsal adalah olahraga bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang pemain. Tujuan olahraga futsal adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan menggunakan kaki, kepala, dan semua bagian tubuh kecuali tangan. Tidak seperti sepak bola, olahraga futsal dimainkan di ruang tertutup indoor ya, dan di tempat yang rata dengan ukuran lapangan yang lebih kecil dan jumlah pemain yang lebih sedikit dari sepak bola. Juga lapangan futsal dibatasi oleh garis, bukan dengan net atau dengan sebuah papan. Sebagai contohnya, lapangan futsal dan tanda lapangan. Lapangan futsal harus berbentuk segi 4 yang ditandai dengan garis untuk pembatas. Warna garis harus berbeda dengan warna lapangan agar bisa dibedakan oleh setiap pemain.
Ukuran lapangan futsal berstandar internasional memiliki panjang 38 sampai 42 meter dan lebar 18 hingga 25 meter. Jika lapangan futsal yang sering kita mainkan di sini mungkin sekitaran di bawah 38 meter pasti karena pendek. Lalu ukuran lapangan futsal permukaan lapangan futsal harus halus, rata dan tidak abrasif. Disarankan permukaan lapangan terbuat dari kayu atau lantai, parket atau bahan semisalnya, tetapi harus menghindari penggunaan bahan beton atau komplok. Kenapa? Karena itu takutnya mencederai para pemain. Lapangan futsal jika terjatuh takutnya tergores. Seperti itu. Lalu lapangan futsal dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pisahkan oleh garis yang disebut dengan garis tengah lapangan. Titik futsal ditandai dengan titik yang berada di tengah-tengah garis tengah lapangan yang dikelilingi lingkaran tengah dengan panjang jari-jari 3 meter. Jumlah pemain futsal ada 5 pemain, 1 kiper ya, jadi 5 pemain setiap tim. Berarti di kedua tim jadi 10 beserta cadangan-cadangan. Jika dalam sepak bola ketika pergantian pemain di atas 3 pemain jika dalam laga resmi, tetapi dalam futsal itu bebas pergantiannya mau berapa kali pun, dan pemain yang telah diganti dapat bermain lagi. Itu jika dalam futsal. Jika dalam sepak bola ketika pemain sudah diganti itu tidak bisa main lagi. Jika dalam futsal bisa bebas. Nah, sekian pemaparan saya mengenai olahraga sepak bola dan futsal. Sekian dari saya, Alam Kibar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.